Yang saya hormati Ibu Ketua dan Bapak Wakil Ketua serta rekan-rekan Komisi 4, yang saya hormati Pak Menteri dan seluruh jajarannya, hadirin yang berbahagia. Terkait dengan kewenangan KKP yang akhir-akhir ini juga menjadi isu nasional, yang tentunya kami juga ikut bertanggung jawab di dalamnya. Yang pertama tentang pagar laut, yang kedua tentang nelayan. Terkait dengan pagar laut tadi sudah dijelaskan bahwa KKP memang memiliki kewenangan yang terbatas, dan itu harus sering disampaikan oleh Pak Menteri sehingga pemahaman masyarakat biar utuh terhadap kewenangan KKP terkait dengan pelanggaran di ruang laut. Hanya saja yang saya sayangkan, KKP ini punya tanggung jawab menjaga ruang laut. Kenapa bisa terjadi pemagaran di mana-mana di ruang laut tidak terdeteksi? Padahal di sana ada nelayan. Kemudian setiap kelompok nelayan pasti ada PPL. Sedangkan PPL ini sudah langsung tanggung jawabnya kepada Kementerian KKP. Dinas daerah sudah tidak punya kewenangan terhadap ruang laut, diambil alih oleh pusat dan provinsi. Oleh karena itu, ke depan harapan saya, Pak Menteri harus mampu menjaga. Bukan alasan kalau dananya kecil, karena ruang laut yang di pinggir ini tidak memerlukan biaya besar, tapi cukup memberdayakan PPL yang ada di wilayah-wilayah pesisir. Kemudian yang juga sangat prinsip terkait dengan efisiensi anggaran, tentunya KKP harus bisa menentukan skala prioritas terkait dengan penanganan terhadap nelayan. Nelayan kita ini ada yang besar, ada yang kecil. Kalau yang besar diberikan kebijakan yang memberikan ruang laut, saya kira sudah bisa bergerak sendiri. Tetapi nelayan kecil yang justru mayoritas ini tidak pernah mendapatkan penanganan secara khusus. Oleh karena itu, yang selama ini dilakukan 5 tahun kemarin, penanganan terhadap nelayan kecil ini belum nampak. Oleh karena itu, ke depan ini harus menjadi perhatian serius oleh Kementerian KKP. Kemudian terkait juga asuransi nelayan, ini juga perlu mendapat perhatian karena nelayan kita masih banyak yang miskin. Dan saya minta supaya dibuat roadmap terkait dengan penanganan nelayan kecil ini, karena biar tahapannya jelas, jangan sampai penanganan hanya sepenggal-sepenggal sehingga tidak dapat menghasilkan kesejahteraan nelayan kita. Kemudian untuk pembudidaya ikan, bahwa selama ini sudah cukup on the track, tetapi terakhir-terakhir kesulitan pembudidaya ini ada di pakan. Pada saat awal mesin pakan didistribusi, baru satu tahap ini sudah diputus lagi, sehingga ini tahapannya tidak jelas. Nah, ini supaya ini menjadi perhatian serius. Jadi pembudidaya maupun nelayan kecil ini harus ada tahapannya yang jelas sehingga bisa kita kawal agar nelayan kita bisa hidupnya sejahtera. Karena banyak nelayan kita yang masih miskin. Saya kira itu yang terpenting, dan saya berharap ini bisa ditanggapi secara serius. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.